Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang sangat mungkin menyertai kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Keburukan yang paling buruk disebut dengan bencana. Dengan demikian, bencana juga sangat mungkin menimpa manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Al-Insan ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa bencana itu bisa menimpa manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sayangnya manusia sering mengabaikan bencana yang mungkin menimpanya di akhirat, padahal itu adalah bencana yang sangat berat. Bagaimana sebenarnya perbandingan beratnya bencana di dunia dan bencana di akhirat? Dua hal yang bisa dibandingkan jika pada keduanya terdapat kesamaan di satu sisi dan perbedaan di sisi lain. Derita dunia dan akhirat memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyakitkan. Hanya saja di antara keduanya terdapat sejumlah perbedaan. Pertama, apa yang disebut sebagai musibah atau penderitaan di dunia, seperti badai, gempa bumi, banjir, kelaparan, penyakit, dan lain-lain, waktunya sebentar dan suatu saat bisa hilang atau malah tergantikan dengan sesuatu yang baik. Sementara itu, derita akhirat memiliki jangka waktu yang sangat panjang, bahkan tidak berkesudahan. Dari perbandingan ini, sangatlah pantas bagi manusia untuk merasa ngeri dengan kemungkinan nasib buruk ketika sudah berada di alam akhirat. Untuk penderitaan duniawi yang sebentar dan pasti berlalu saja, manusia sudah merasakan kengerian. Apalagi jika yang harus dirasakan adalah musibah di akhirat nanti. Kemudian, hal yang kedua yang membedakan musibah dunia dan akhirat adalah terkait dengan ada dan tiadanya dimensi ujian pada ujian tersebut. Ujian dunia mengandung dimensi ujian, sedangkan musibah akhirat tidak. Berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan bahwa saat manusia ditimpa bencana lalu ia bersabar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya dan memberinya pahala yang sangat besar. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa ada suatu kondisi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia malah menurunkan beragam musibah hingga dosa-dosanya gugur, dan orang itu meninggalkan alam dunia dengan beban dosa yang sedikit. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan kepada seorang manusia, bisa jadi dia malah menurunkan banyak nikmat kepadanya supaya orang itu lupa untuk bertaubat dan orang itu memasuki alam akhirat dengan beban dosa yang bertumpuk-tumpuk. Karena itulah penderitaan di dunia masih bisa dihadapi dengan kesabaran, bahkan kesabaran yang ditunjukkan manusia saat ditimpa beragam penderitaan musibah itu bisa jadi akan berbuah kebaikan baginya. Sekali lagi, musibah di dunia memiliki dimensi ujian, akan tetapi penderitaan di akhirat sama sekali tidak mengandung dimensi ujian. Musibah di akhirat adalah ajang pembalasan atas pembangkangan manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi siapapun untuk bisa menanggung atau bersabar atas penderitaan tersebut. Derita akhirat tidak akan mungkin bisa dihadapi dengan kesabaran. Tidak ada satupun makhluk yang mampu bersabar dalam menanggung penderitaan akhirat. Seandainya pun ada makhluk yang bisa sabar menanggung derita akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyediakan pahala apapun atas kesabaran itu.